Halo guys, bertemu lagi di channel gue Yusuf Adi. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau vlog sambil pakai CB nih cuy. Ini motor legend gue dari tahun 2016 cuy. Nah, ini udah beberapa bulan gak gue pakai lagi ya. Soalnya waktu itu ini sempet gue ganti rantai keteng sama ring piston cuy. Jadi waktu itu gue bongkar, terus jarang gue colek juga gitu cuy. Jadi gue sesempatnya aja gitu. Nah ini baru kelar, baru minggu-minggu kemarin cuy. Soalnya waktu itu sempet belum bisa nyala ya. Nah kemarin-kemarin itu ternyata yang bikin belum nyala itu ini cuy, belum ada kabel yang belum kecolok gitu. Pantesan waktu itu gua coba starter berapa kali nggak hidup-hidup gitu. Ternyata cuman ada kabel yang belum kecolok gitu, kabel sensor injeksi apa-apa gitu. Nah lanjut untuk kilometer dari motor legend ini, si CB Klotok-Klotok ini kilometernya udah di 98.355 km ya cuy. Nah ini udah berusia kurang lebih 9 tahun cuy. Dimana sebelum gua ambil NMAX, gua pakai ini dulu waktu itu cuy. Nah dari pengalaman selama kurang lebih 9 tahun ini, pengalaman apa aja yang pernah gua rasain dari motor ini cuy. Itu yang pertama ini ya, waktu itu rantai keteng cuy. Rantai keteng sempet disetting ya, di setel ulang karena itu suaranya rada berisik cuy. Gue sempat ke AHAS waktu itu minta disetting ulang aja gitu, terus gitu hilang lagi gitu. Nah beberapa bulan kemudian nih, tiba-tiba rantai ketengnya itu yang gue kaget ini cuy. Lagi jalan santai, tiba-tiba suara motor berisik banget gitu. Pokoknya berisik parah cuy, kayak suara dari tensioner juga, dari suara rantai keteng gitu cuy. Nah untungnya di saat itu gua nggak geber cuy. Waktu itu gua nggak geber. Nah pas keesokan harinya gua cek ke bengkel ya, ternyata itu yang parahnya dari pegas rantai ketengnya itu patah cuy. Nah untungnya di saat sebelum gua ke bengkel itu gua nggak gas motor ini gitu cuy. Coba kalau andaikan gua gas gitu ya, pasti itu rantai ketengnya itu bisa lompat dan bisa lebih parah lagi cuy untuk kerusakannya gitu. Nah akhirnya waktu itu gua pakai tensioner punya Karisma atau Supra 125 ya. Nah waktu itu sih udah bener lagi langsung gitu cuy. Nah sekitar umur 1 tahun lebih ya, ini mengenai masih di keluhan, sekitar 1 tahun lebih ini pernah ini cuy, kunci kontaknya ini pernah error waktu itu. Gejalanya itu pas di saat jalan ya, di saat jalan digeber dikit gitu. Nah itu tiba-tiba nih lampu indikator overhead itu nyala cuy. Nyala, speedometernya kayak ke restart ulang gitu cuy, kayak waktu hidupin mesin lagi. Tiba-tiba juga tarikannya langsung ngempos gitu. Nah selang dari itu beberapa waktu kemudian tuh gue sempetin ke AHAS ya cuy. Nah gue ke AHAS, gue cover garansi, ternyata itu masih bisa cuy, cover garansi kelistrikan. Nah di situ kan gue tanya ke AHAS ya, ke AHAS dicek semuanya. Nah ternyata itu yang bener cuy, yang bermasalah itu ya dari kunci kontak ini gitu. Gue waktu itu nggak tahu sama sekali gitu penyebabnya. Dari indikator ngerestart sendiri, dari indikator speedometer ngerestart sendiri gitu saat digas. Ternyata pas dicek di AHAS, masalah pertamanya itu di kunci kontak cuy. Ternyata kunci kontaknya konslet. Nah itu mungkin dari kesalahan gue juga sih awalnya cuy. Gue cuci motor nggak ditutup bagian lubang kuncinya gitu, jadi main disiram aja.
Nah setelah itu nunggu beberapa hari ya, akhirnya kunci kontaknya tuh diganti cuy. Nah di situ bisa di cover karena gue juga hubungi Astra Honda Care cuy, Astra Honda Care yang di Facebook ya. Di situ mungkin dibantu gitu. Gue bilang ke dealernya untuk di cover garansi, akhirnya tuh di cover gitu. Padahal ini untuk kilometernya tuh waktu itu udah lewat dikit kok nggak salah. Nah beruntung aja cuy diganti. Untuk harga kunci kontak satu set itu dia udah termasuk kunci tutup tangki sama kunci belakang ya cuy, itu harganya sekitar 700.000 loh cuy. Lumayan juga gitu kalau misalkan nggak di cover garansi. Nah setelah diganti semua tuh udah nggak ngadat-ngadat lagi cuy. Wih di depan gua ada ZX cuy, ZX 25R ya, idaman gue banget cuy. Semoga suatu saat bisa beli motor ini ya, motor impian di 250 cc ini cuy. Oh ya lanjut mengenai keluhan ya cuy. Dari keluhan ini dari rangka ya, dari beberapa titik rangka gitu ya. Ini gue lihat itu ada beberapa timbul titik karat gitu cuy. Nah gue sempat heran kok motor baru belum lama udah timbul kayak noda-noda titik karat gitu. Terutama tuh ada di lubang pembuangan air cuy. Ada di bagian tralis depan tuh yang deket sambungan. Nanti gue kasih tahu fotonya ya. Di situ tanpa gua sadarin ternyata udah berkarat kayak mulai keropos gitu cuy. Padahal ini motor gua rawat loh. Setiap habis hujan tuh langsung gua cuci pastinya. Gua tuh orangnya termasuk lumayan apik ya. Tapi makanya gua heran kok cepet banget karat gitu di rangkanya, terutama kayak di bagian X gitu. Itu ada di bagian dalamnya itu juga mulai timbul kayak warna karat gitu cuy. Dan gue lihat juga itu untuk pengelasannya ya, pengelasannya itu kurang rapih cuy dari motor ini. Banyak kayak dari tai-tai elasannya itu masih kurang bersih gitu. Dan juga untuk pengecatannya, untuk warna merahnya ini gue lihat di beberapa sela dari rangkanya itu masih ada yang kurang ketutup semua gitu cuy. Nah mengenai part apa aja yang pernah gue ganti untuk CB ini selama 98.000 km ini, yang pasti yang pertama itu seperti yang gue bilang tadi cuy, rantai keteng. Kalau oli sih gue rutin ganti ya cuy. Oli itu rutin gue ganti di maksimal kurang lebih kilometer 1800 cuy. Gue selalu pakai ukuran 1,2 liter. Gue selalu pakai dari merek bawaan pabriknya cuy. Namanya SPX 1 ya, yang ukuran 1,2 liter. Gua nggak pernah pakai merek lain selama ini cuy. Nah sehabis ganti tensioner, gua pernah ganti busi. Busi gua ganti waktu itu lupa di kilometer berapa ya. Gua pokoknya sempat ganti busi juga. Sempat ganti gearset ini gua udah ganti 2 kali cuy. Gua selalu pakai Aspira. Aspira itu harganya lumayan terjangkau cuy dibanding yang orinya. Aspira, untuk Aspira ya itu harganya 200.000 satu set cuy. Untuk yang orinya itu kok nggak salah dia 260.000 atau 300.000 ya, dengan ukuran yang sama cuy. Untuk air radiator udah beberapa kali gua kuras sama ini cuy, untuk kering full pump cuy, untuk kering apa ya, untuk kering full pump yang radiator yang sebelah kanan cuy. Waktu itu sempet rembes dikit ya waktu itu. Nah waktu itu gua ganti sealnya itu harganya sekitar 10.000 cuy. Nah waktu itu udah, nah habis itu udah nggak rembes lagi tuh dia. Kalau kampas rem udah pasti rutin gua ganti juga cuy. Setiap gua lihat kalau udah tipis itu pasti gua ganti gitu.
Nah untuk seal piston juga cuy, seal piston kaliper rem depan sama belakang ini udah gua ganti semua cuy. Soalnya waktu itu udah sempet macet ya, jadi dia tuh nggak susah balik lagi gitu untuk piston penahan. Waktu itu sempet rada macet gitu cuy, makanya waktu itu gua ganti seal piston kalipernya untuk depan belakang, termasuk untuk master remnya juga cuy. Master rem bagian belakang ya, waktu itu sempet udah bocor, pokoknya gua ganti semua cuy, gua ganti sendiri. Gua beli sealnya itu cuman di online aja, sekaligus gua kuras minyak remnya juga cuy. Nah sekarang ini untuk pengereman sih udah nggak ada masalah cuy. Paling untuk master rem depan aja ini cuy, yang sebelah kanan ini yang belum pernah gue ganti dari awal, soalnya dia emang nggak ada kebocoran sih ya, makanya gue sampai sekarang belum ganti gitu. Untuk kampas kopling gue pernah sempet ganti ini cuy, sempet ganti yang merah sama per koplingnya juga yang pas. Nah waktu itu tuh di awal tuh enak cuy, di awal enak ya, cuman beberapa bulan tuh setiap gua ganti oli per bulannya ya, tiap ganti oli tuh olinya warnanya tuh kotor cuy, jadi abu-abu. Udah gitu ditambah pakai per kopling, aftermarket ini ya, jadinya otomatis kan untuk tarikan handle kopling itu lebih berat ya. Jadi tuh bikin kabel kopling ini cepet putus cuy. Makanya untuk sekarang ya, ini udah gua balikin ke kondisi original pabriknya lagi cuy. Untuk kabel kopling, per kopling, sampai ke kampas kopling, gua udah nggak pakai part racing lagi gitu cuy. Untuk air radiator gue selalu pakai bawaan dealer cuy ya, yang merek Honda. Nah di sini semenjak gue ganti tensioner sama rantai keteng ya, ini kalau misalnya mesin panas masih ada timbul suara berisik cuy. Mungkin kalian bisa denger deh, tuh ada suara kayak ngeletek dikit gitu. Untuk komstir ini belum pernah gua ganti sama sekali cuy, dari masih baru dulu ya sampai sekarang, makanya ini udah rada oblak gitu cuy untuk komstir. Sama ini, sama seal, sama shock bagian depan cuy, kanan kiri ini udah baret sama udah rembes tuh cuy. Mungkin kalian kalau kelihatan tuh di sini udah rembes tuh kanan kiri. Ini juga belum sempet gua ganti. Nanti rencana gua ganti pengen pakai merek Aspira aja cuy. Aspira itu jauh lebih murah dan kualitasnya juga 11-12 sama original bawaannya cuy. Tapi untuk ini sih nggak ada masalah ya, selagi masih bisa dipakai, ini gua pakai dulu aja cuy. Mungkin dalam waktu dekat ini bakal gua ganti cuy untuk shock asnya sama seal shocknya cuy. Nah dibalik dari kekurangan, kelebihan dari motor ini untuk akselerasinya itu cepet banget cuy, untuk menggapai ke 100 km cuy dari 0. Beberapa bulan terakhir pakai NMAX ya, giliran pakai ini berasa beda banget gitu cuy. Dari tarikannya ya wajar cuy, motor kopling ya, untuk tarikannya pasti lebih responsif gitu. Untuk capai ke 100 km per jam itu cepet banget gitu cuy. Nah untuk yang gue ganti partnya ini, selanjutnya itu ada di ini cuy, stang RZR. Stang RZR nih gue beli yang merek asli Yamaha, harganya sekitar 90.000, sama ini sama holdernya nih cuy.
Jadi holdernya itu biar naik berapa senti dikit gitu. Soalnya kalau pakai holder bawahan itu nantinya mentok cuy, bakal mentok tangki kalau misalnya di kunci stang. Nah dengan pakai segitiga dudukan ini dia nggak terlalu mentok gini cuy, masih bisa ada ruang jarak sekitar 2 cm gitu. Nah dari pengalaman gue pakai stang RZR ini, posisi duduknya itu lebih resi cuy, lebih nunduk ya dibanding pakai stang bawaan CB150R nya cuy. Cuman ya resikonya tangan kalian akan lebih pegel cuy, terutama untuk di telapak tangan nih, ini lebih berasa panasnya gitu cuy. Nah selain stang EZR, waktu itu gue pernah ganti spion cuy, spion Tomok, model spion Tomok. Cuman waktu itu pernah crash, jatuh kepleset ya, jadi patah cuy. Jadi ini gue ganti lagi punya spionnya si NMAX cuy. Nah menurut gue nih spion dari Yamaha NMAX ini lumayan sporty ya. Dari ujung sudutnya itu ada lancipnya gitu cuy, kayak spion Fiction. Untuk spion CB150R bawahnya itu bentuknya tuh menurut gua kurang sporty cuy. Dia bentuknya masih kayak rada bulat gitu. Nah lanjut, waktu itu sempat gua ganti knalpot R9 Alpha ya, seperti di video pertama kali gua upload di YouTube cuy. Itu masih ada di beranda gua kalau kalian mau lihat penampakannya cuy. Di situ juga gua udah modif pakai straight fender untuk bagian tail TD-nya. Jadi waktu itu tuh nggak pakai spakbor belakang cuy. Jadi waktu itu sempat gua modif ala racing look gitu cuy, tanpa spakbor belakang, pakai knalpot racing. Nah karena gue pakai lumayan lama, gue udah bosan. Akhirnya nih sekarang gue balikin lagi ke posisi standar cuy. Bener-bener kondisi kayak bawaan pabrik lagi cuy. Kecuali untuk stangnya ya, untuk stangnya ini gue masih pakai yang RZR. Soalnya stang aslinya gue lupa naruhnya cuy. Waktu itu sempat gue simpan, terus pas gue cari lagi mau gue pasang itu nggak tahu di mana gitu. Akhirnya sampai sekarang gue masih pakai stang ini aja cuy. Semua gue balikin ke kondisi standar lagi karena posisi kerja gue sekarang lumayan jauh cuy. Jadi gue cari aman supaya kalau di jalan itu nggak was-was cuy kalau ada razia gitu. Jadi gue balikin semua ke kondisi standar, dari knalpot, kondisi spakbor belakang, semua gue pasang lagi cuy. Nah ini yang gue heran, ini shock depan udah bocor ya, kanan kiri, tapi yang anehnya tuh yang belakang tuh masih bagus cuy, dia nggak ada bocor sama sekali. Yang gue demen dari CB ini, walaupun bentuknya itu sport ya, sport naked, tapi untuk shock breaker, ayunan shock breakernya itu lebih enak ini cuy daripada NMAX menurut gue ya. Untuk kondisi shock sama-sama standar gitu. Untuk bawaan CB ini shock belakangnya itu dia soft ayunannya cuy, walaupun lewat jalan nggak rata gitu ya, dia nggak sekeras NMAX. Walaupun untuk posisi riding ya jelas jauh lebih nyaman NMAX gitu. Cuman gua akuin untuk shock Showa ini bawaan Honda ya, rata-rata tuh nyaman cuy. Shocknya itu nggak terlalu keras ya, padahal ini genrenya motor sport loh cuy. Motor sport naked di kelas 150 cc. Nah di sini gua juga tambahin pakai voltmeter cuy. Ini voltmeter gua waktu itu beli masih di 20.000 ya. Ini sampai sekarang masih awet cuy, dia nggak rusak tuh. Soalnya untuk speedometer bawaan CB ini dia nggak ada voltmeternya gitu cuy. Makanya ini gua pasang voltmeter buat mengetahui voltase dari aki CB ini. Oke cuy,
sampai di sini saja untuk vlog gue mengenai CB kali ini. Mungkin di suatu saat nanti gue bakal bahas lebih banyak tentang CB 150R, si motor legend klotok-klotok ini cuy. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe channel gue sekaligus di like video gue ya cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video gue berikutnya ya cuy.